citasi. Ya, citasinya di Word, tapi pakai Mendeley otomatis. Membuat daftar pusaka otomatis. Mengubah tampilan citasi, misalnya pakai standar APA, mau diubah ke standar IEEE atau pakai standar yang lain. Silahkan. Dan terakhir, merge citasi. Nah, ini awalnya masih banyak yang pakai manual, tapi ternyata ada yang otomatis gitu ya, sebenarnya bisa. Nah, untuk di Google Scholar sendiri, sebenarnya nanti ini bisa sekaligus ya, bareng-bareng, mencari dan mendownload artikel. Kita ini dulu belajar, lalu mulai masuk ke sini materinya. Gitu. Nanti kita combine saja gitu. Lalu mendownload file RIS. Nah, RIS ini sebenarnya adalah file metadata dari semua paper, dari artikel-artikel, sehingga kita tidak perlu memberatkan Mendeley dengan memasukkan semua file PDF. Karena makin banyak file PDF yang masuk di Mendeley, semakin berat filenya. Termasuk juga seandainya kita kesulitan menemukan paper lengkapnya, nah kita bisa mendownload file RIS-nya saja. Atau nggak ketemu file PDF-nya, ya kita pakai RIS saja. Nah, citasi manual dengan GS ini sebenarnya saya ajarkan untuk mahasiswa yang saya ajar untuk menghasilkan paper terutama pendahuluan yang full of citation. Gitu. Jadi kan jurnal-jurnal sekarang tuh seneng kalau kutipan di pendahulunya banyak gitu ya. Karena berarti si autor membaca banyak riset-riset sebelumnya yang dijadikan dasar pengembangan atau riset lanjutan. Oke gitu ya. Ini uraian materinya. Jadi tidak ada tutorialnya. Ya, kita full demo. Oke, kita mulai demonya. Atau ada pertanyaan dulu? Silakan kalau emang ada yang mau tanya. Sampai sini silakan. Ya, di YouTube link materi di mana ya? Tadi sudah saya kasih link materinya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Kalau ada yang bertanya bisa di-share ulang. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja buka Mendeley-nya ya. Ya, ini tampilan desktop saya, bukan sombong. Ya, ini menampilkan sertifikat jurnal yang kami kelola masuk di level Sinta 2. Sebentar, kita buka dulu Mendeley-nya, lalu kita buka juga kita buka juga Google Scholar ya. Oke, agak lama nih. Ya, karena semua terbuka. Oke, kita tunggu Mendeley-nya. Nah, jadi memang Mendeley ini seringkali diminta oleh jurnal-jurnal tertentu gitu ya. Saat kita menulis paper harus langsung menggunakan Mendeley. Tapi memang apa ya saya bilang, kalau mau lebih praktis tidak perlu aplikasi, cukup menggunakan Google Scholar juga udah bagus sebenarnya. Oke, ini tampilan standar Mendeley. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya coba perbesar mungkin. Nah, gini. Kalau ditanya bagaimana menginstal Mendeley itu instalasinya gampang. Kita tinggal cari file Excel-nya di Google ya, seperti biasa. Dia free. Kita
Kita install saja Mendeley-nya, lalu kita bisa jalankan proses instalasi, tinggal next saja dan seterusnya. Intinya mudah gitu. Nah, langkah berikutnya tadi sudah instalasi, langkah yang keduanya adalah pengenalan fitur. Nah, pengenalan fitur itu gini. Ini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan ini untuk folder. Ya, untuk folder all dokumen yang baru kita tambahkan, yang baru kita baca, yang kita masukkan ke favorit, publikasi personal kita. Gitu. Jadi nanti kalau ada artikel punya kita bisa input di sini aja, masukkan di sini. Atau kita bisa bikin folder sendiri. Tadi ada ya submaterinya bagaimana membuat folder di Mendeley. Di bawah sini ini ada kumpulan indeks autor. Jadi kalau kita kenal autornya, misalnya siapa, Hamilton, maka nanti akan menampilkan paper yang ditulis oleh Hamilton misalnya. Tadi mana ya? Dia my dokumen, all dokumen, katakanlah ini. Ya ini agak lambat prosesnya. Nah, kok nggak muncul ya? Bentar. Kenapa ya nggak muncul? Harusnya muncul. Oke, ini saya ada crash tadi ya. Coba saya hapus dulu deh semuanya. Ini saya hapus dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, ini resiko. Langsung nyambung ke desktop. Jadi ya begitu resikonya, jadi agak lambat karena dia mensinkronize dari online balik ke sini, dari sini balik ke online dan seterusnya. Itu makanya kalau seandainya kita pakai file PDF memang agak berat. Gitu. Nah, inilah tampilan judul atau keterangan dari artikelnya. Di sini ada menu-menu. Ya, menu-menu ini ya sebagian besar intinya membantu kita untuk menggunakan Mendeley lebih baik. Ya, terutama di bagian sini nanti ada add, misalnya add files, bisa juga add folder, dan seterusnya. Import ini untuk mengimport file yang kita butuhkan. Misalnya kita mau download dari sebuah paper, file RIS-nya, silahkan klik papernya lalu download import ini. Lalu yang kita perlukan lagi nanti di bagian sini tools. Nah ini dia. Tadi di bagian bawah itu ada install Word plugin. Nah kalau belum terinstall, ini nanti jawabannya install. Karena sudah terinstall, maka dia isinya uninstall. Jadi kita akan coba lagi bagaimana cara menginstall dan uninstallnya. Sekarang kita agak lari-lari aja ya, pindah ke Google Scholar, pindah ke Mendeley. Nah sekarang kita mulai dengan ke Google Scholar, yaitu ini, mencari dan mendownload artikel. Mendownload artikel itu bisa di Google Scholar, bisa di ResearchGate, bisa di ScienceDirect, bisa di macam-macam gitu ya. Semua aplikasi atau website yang dapat menyediakan artikel yang gampang di-download, bisa di-download gitu. Nanti ada tipenya lagi. Ya, artinya ada yang berbayar juga, ada yang gratisan gitu. Nah, kita mulai dari Google Scholar ya. Misalnya kita mau cari paper tentang lebih baik ke internasional ya.
problem solving, misalnya gitu. Ya, langkahnya gitu aja. Jadi kita search kata kuncinya, lalu kita cari paper yang bentuknya PDF. Ini kalau bisa langsung ke apa namanya, ke jurnalnya. Nah, ini kata ini. Tapi tahunnya masih tahun lama ya. Cari yang agak-agak baruan bisa kali ya. Cari yang jurnal. Nah, misalnya inilah jelas ya, American Journal of Physics gitu. Kita buka. Ini saya baca di chatnya ini ada miskomunikasi nih, Pak Ferry Satrio. Jadi sertifikat itu ada, daftar hadirnya ada nanti. Ya, saya pertegas, ada sertifikat. Nanti ada linknya, ya, yang akan saya berikan. Bapak Ibu bisa isi dan akan dapat sertifikat kalau isi itu gitu. Nah, otomatis kalau yang nggak hadir, nggak mengikuti, nggak dapat link sertifikatnya, ya berarti nggak dapat sertifikat. Gitu ya, Pak. Oke, ini saya luruskan sedikit supaya nggak salah paham. Oke, ini papernya kita bisa download. Ya, ini cara untuk mendownload artikelnya. Jadi gampang ya. Nah, sekarang anggaplah kita sudah download dan kita punya kumpulan paper. Ya, saya langsung saja di sini saya punya kumpulan paper. Mana ya? Nah, sini aja deh, kayaknya ada di sini. Ini buku-buku. Nah, ini kalau buku, ya ini ada sini ya. Ini ada buku, ada paper. Nah, bisa pakai ini file ini aja ya. Saya coba buka dulu sebentar. Oke, ini ada buku.